Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azida Putra dari kelas A angkatan 2023 dengan NIM 2305166039. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan hasil dari praktik mengajar atau simulasi ketiga dari mata kuliah micro teaching. Dan untuk kali ini materi yang saya bawa adalah materi sejarah Perang Dunia Kedua. Untuk metode yang saya gunakan ialah metode think, fire, share atau suatu metode kooperatif untuk suatu metode yang bertujuan untuk merangsang kooperatif atau kerja sama antar siswa. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tunjukkan perhatian. Di sini Bapak mau kita bersama-sama berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, bagi yang belum selesai berdoa. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, untuk selanjutnya Bapak mau memeriksa kehadiran anak-anak pada hari ini. Mungkin apakah pada hari ini ada yang tidak hadir di antara teman-teman? Nah, siapa aja itu? Masing-masing keterangannya apa aja? Izin semua. Ya udah, Bapak sangat menyayangkan ada beberapa teman kalian yang tidak masuk pada hari ini, tapi Bapak optimis kalau semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman kalian bisa bergabung dan ikut belajar bersama kalian di kelas ini. Mungkin untuk hari ini Bapak mau membawakan materi tentang Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum memulai pembelajaran intinya, Bapak mau kita bersama-sama memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Intinya, Bapak mau kita sama-sama mencapai 3 target pada hari ini, yaitu pertama mengidentifikasi, kedua kita sama-sama bisa menganalisis, dan ketiga kita bisa sama-sama menjelaskan apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, pertama Bapak membuka kelas, kedua penyampaian materi inti oleh Bapak, ketiga pembagian kelompok, keempat penerapan think, fire, share, dan kelima kesimpulan dan refleksi. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya. Jadi untuk membuka materi kita pada hari ini, Bapak mau membuka suatu pertanyaan, yaitu apakah dia selalu menjaga perdamaian ketika kita melihat ketidakadilan atau kejahatan? Apakah dia adalah cara terbaik yang bisa menyelesaikan masalah atau justru bisa memperbesar konflik di kemudian hari? Jadi anak-anak, mungkin jika mengikuti pengalaman kalian di kelas, kelompok, organisasi atau lingkungan masyarakat, terkadang pernah nggak sih kalian melihat adanya pembuktian atau ketidakadilan gitu, tetapi orang-orang itu malah diam gitu, diam melihat hal-hal seperti itu, entah karena takut atau tidak mau memperbesar urusan. Bapak rasa itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Ternyata
Kenapa seperti itu? Makanya pola seperti itu pernah terjadi dan menyebabkan konflik sebesar Perang Dunia Kedua. Jadi anak-anak sebelum masuk atau sebelum ke materi selanjutnya, Bapak mau menegaskan dan menyampaikan ulang bahwa Perang Dunia Kedua adalah suatu konflik yang terdiri dari berbagai pertempuran yang terjadi di banyak tempat di dunia yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Jadi di pembelajaran kita hari ini ada 4 gambar yang mungkin bisa menjadi petunjuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang ujung kiri atas itu adalah piagam perjanjian Versailles atau perjanjian yang membuat beberapa negara Paris seluruh Perang Dunia melakukan banyak sekali pelanggaran internasional atau agresi ke negara lain-lain dikarenakan ketidakadilan yang ada di dalam piagam perjanjian itu. Terus yang kedua ialah kanan atas Liga Bangsa-Bangsa atau Liga Bangsa-Bangsa. Itu adalah nama PBB sebelum adanya PBB saat ini. Namun, mengapa ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Karena Liga Bangsa-Bangsa telah gagal mencegah terjadinya konflik Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, ini adalah mungkin ilustrasi beberapa negara yang melakukan penyerangan atau peperangan di negara lain tanpa adanya pencegahan atau pencegahan dari negara lain. Ini mungkin bisa Bapak jelaskan, ini adalah ilustrasi Jepang ketika menyerang daratan Tiongkok. Dan yang terakhir, ini adalah puncak dari pemicu perang, yaitu ketika ini pemimpin negara Indonesia mengakui dan membiarkan Jerman untuk menyerang beberapa negara Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua yang lebih dikenal sebagai kebijakan AP7. Kembali urutan terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu bagaimana sih keadaan dunia pada setelah perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles itu diadakan di Prancis. Jadi perjanjian itu intinya membebani Jerman oleh sanksi ekonomi dan sanksi-sanksi yang dianggap Jerman telah mengurangi kedaulatannya sebagai negara. Jadi dari 3 poin itu Jerman dipermalukan, terus karena perang yang berkepanjangan terjadi krisis global, krisis ekonomi global, dan kemudian karena perjanjian itu muncul juga paham fasisme atau paham yang menganggap suatu negara itu lebih tinggi daripada negara lainnya. Berkaitan dengan munculnya fasisme, terbentuknya 3 aliansi atau persekutuan negara poros, yaitu yang pertama adalah Jerman. Jerman ini bertujuan untuk menguasai Eropa dan Samudera Atlantik. Kedua, ada tetangganya Jerman yaitu Italia yang bertujuan untuk menguasai benua Afrika dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Dan yang terakhir, Jepang berambisi untuk menguasai benua Asia dan Samudera Pasifik yang luas. Jadi, ambisi negara poros tersebut sangat membahayakan kedaulatan masing-masing negara di benua dan di dunia. Berkaitan dengan untuk selanjutnya, berkaitan dengan gambar yang Bapak jelaskan di awal tadi,
mengapa kegagalan diplomasi ini menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Mungkin Bapak mau fokus ke kebijakan kedua, yaitu apa saja. Jadi anak-anak, apa saja adalah kebijakan pembiaran atau pemakluman terhadap mungkin pelanggaran kedaulatan atau ya peperangan itu. Jadi jika dihubungkan dengan konteks keadaan Eropa saat itu, Jerman ingin sekali menguasai Eropa, sedangkan Eropa itu terdiri dari banyak negara. Jadi akibat ambisi Jerman itu, banyak negara-negara Eropa yang terpaksa menyerahkan wilayahnya ke Jerman. Banyak negara kecil di Eropa ingin meminta bantuan ke negara besar lain seperti Prancis dan Inggris. Tetapi apa yang terjadi? Justru Prancis dan Inggris malah ketakutan untuk melakukan pencegahan terhadap Jerman itu, karena dianggap nanti kalau aku mencegah Jerman bakal terjadi perang gede dong. Nah, oleh karena itu negara yang sebenarnya mampu mencegah Jerman saat itu justru hanya diam melihat Jerman menginvasi negara-negara kecil di Eropa. Puncaknya setelah merebut beberapa negara kecil di Eropa, Jerman puncaknya menyerang Polandia, negara yang dilindungi oleh Prancis dan Inggris. Pada momen itu, hal yang mengejutkan, Prancis dan Inggris malah naik pitam atau ikut campur, yang mana sebelumnya Inggris dan Prancis itu hanya diam ketika melihat negara-negara Eropa itu direbut oleh Jerman. Jadi dikarenakan serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939, Prancis dan Inggris mengumumkan perang ke Jerman. Nah, di poin ini, mengapa ini bisa menjadi perang dunia kedua? Karena kedua negara yang mengumumkan perang ke Jerman ini memiliki banyak sekali koloni di dunia. Karena itu dengan keterlibatan mereka terhadap perang, jadi otomatis negara-negara yang berada di bawah jajahan Prancis dan Inggris ikut serta memerangi Jerman. Oleh karena itu, karena pengumuman perang itu, pecahlah Perang Dunia Kedua pertama kali di Eropa. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memberikan tanggapan? Sepertinya nanti ya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak mau murid-murid anak-anak untuk melakukan diskusi his or his. Jadi langkah pertama, Bapak mau kalian membentuk kelompok, mungkin sebanyak 4 kelompok. Untuk pembentukan kelompoknya bisa berhitung dari 1 sampai 4, dimulai dari Maya. 1, 2, 3. Oke, dengan nomor yang disebutkan bisa bergabung dengan nomor yang sama. Kelompok, mohon perhatiannya, mungkin untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini.
Dan yang tahap terakhir yaitu SET, yaitu tahap presentasi masing-masing ke depan kelas ya. Apa dapat dipahami? Bapak harap kalian semangat ya. Jadi untuk itu waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oh iya, Bapak lupa mengasih tahu mungkin untuk sumber jawaban dari soal pertanyaan ini kalian bisa melihat di buku pelajaran digital yang Bapak kasihkan ya. Selain itu kalian bisa melihat sumber-sumber terpercaya di media sosial mungkin seperti internet gitu. Terima kasih.
supaya kondisi kita lebih kondusif. Ya kan, jangan lupa minta maaf. Kita masuk ke sesi set, yaitu sesi presentasi singkat. Jadi mungkin untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikannya adalah kelompok 4. Jadi silakan dipilih siapa yang mau mempresentasikan. Iya, kelompok 4. Oh, silakan. Jangan lupa kembali. Jawaban kami berdasarkan individu itu menurut saya dominan ekspansi boros karena Jerman, Italia dan Jepang terus memperkuat wilayah hingga menuju perang. Ya, hasil diskusi kami yaitu ekspansi